Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam, pecinta cerita-cerita horor. Semoga Anda selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kamar Kos Bekas Aborsi. Kala itu tahun 2006, ketika hiburan mayoritas anak kosan masih berupa radio, hanya segelintir yang memiliki televisi di kamarnya. Sudah begitu masih memakai antena dalam yang kudu digoyang untuk mendapatkan gambar. Kosan khusus mahasiswi yang saya tempati berada di salah satu gang buntu sebuah komplek perumahan besar di Jogja. Sederet rumah yang berjajar satu sisi dengan bangunan kosan tersebut juga dialih fungsikan sebagai kos mahasiswa oleh pemiliknya. Kebetulan properti di sebelah kos saya dimiliki oleh ketua RT setempat. Sementara itu di sisi belakang bangunan adalah pemakaman warga. Pertama datang, satu-satunya kamar yang tersisa berada di ujung lorong lantai 2. Sempit, tapi sirkulasi udaranya baik. Harga sewanya Rp250.000, sudah termasuk listrik dan air. Kamar mandinya komunal, tetapi ada istri penjaga kosan yang selalu membersihkan setidaknya seminggu sekali. Bukan pilihan buruk, apalagi itu kali pertama pengalaman mencari kos di kota rantau. Jadilah saya memutuskan untuk tinggal di situ. Lebih-lebih kamar ujung mempunyai keunggulan bebas dari lalu lalang orang. Saat saya bertanya kepada penjaga kosan mengenai siapa tetangga sebelah lama, dia hanya mengatakan bahwa penyewanya jarang di kos karena rumahnya berada di Magelang. Praktis dia lebih sering pulang kampung ketimbang bengong di kamar. Tidak ada yang aneh selama hampir 1 tahun tinggal di sana. Semua berjalan seperti kehidupan anak kosan pada umumnya di zaman itu. Sesekali saya melihat tetangga kamar datang. Dia ramah, tapi kami tidak dekat karena intensitas bertemu yang jarang. Bukan masalah sebab poin utama saya memilih kos ini adalah nggak ada jam malam dan harga sewa murah, sempurna menurut hemat saya. Namun suatu ketika ada kejadian yang membuat saya tidak berpikir 2 kali untuk segera mencari kosan lain sesegera mungkin. Masih teringat jelas kejadian sore itu. Padatnya kuliah membuat saya baru pulang pukul 5 sore. Merasa bau badan tidak bersahabat, saya memutuskan segera mandi agar bisa beristirahat lebih awal. Saat melewati lorong untuk mencapai kamar mandi bersama di ujung lorong lainnya, tercium bau yang sangat wangi. Bukan wangi bunga, tetapi lebih seperti harum dupa. Mungkin Ida yang beragama Hindu sedang berdoa, pikir saya. Berhubung tubuh rasanya sangat lengket, saya mandi cukup lama karena keramas sekaligus luluran. Saya selesai mandi kira-kira menjelang maghrib. Ketika keluar dari kamar mandi, tampak Ida tengah membereskan cucian bajunya. Basa-basi saya membuka obrolan dengan bertanya, apakah dia baru saja selesai beribadah. Mengingat tadi ada wangi dupa yang kuduga berasal dari kamar bawah. Enggak mbak, saya baru pulang, jawab Ida sopan sembari menjemur bajunya. Mendengar jawaban itu, saya agak kaget, tapi nggak mau ambil pusing. Lagi pula saya bertanya sekedar menyapa sesama penghuni kosan saja. Ditambah lagi badan rasanya sudah sangat capek, sehingga ingin langsung rebahan saja. Sampai-sampai saya ketiduran, sampai melewatkan makan malam. Tak disangka wangi misterius itu awal terkuaknya rahasia kelam kosan ini. Entah karena kelelahan atau memang kebo, saya baru terbangun pukul 9 pagi hari berikutnya. Untungnya kuliah hari ini diadakan siang. Masa itu belum marak food delivery, sehingga mau tak mau saya harus memasak mie instan di dapur bawah untuk sarapan. Saya lapar sekali, lantaran semalam perut tidak diisi. Sesampainya di dapur, terlihat Mbak Ina, istri penjaga kosan yang sepertinya hendak bersiap pergi. Mencoba bersikap sopan, saya menegur Mbak Ina. Mau kemana mbak? Saya bertanya sambil meraih panci yang disediakan di dapur umum. Mau ke sekolah mbak. Bu RT nggak ada. Terang Mbak Inah lalu berpamitan.
Jelas maksud Mbak Inah dengan gak ada adalah meninggal dunia. Seingat saya, anak-anak kosan tidak ada yang melayat, mungkin karena tinggal di komplek perumahan. Kepedulian kami terlihat kurang bila dibandingkan dengan kos yang terletak di perkampungan. Hari itu semua penghuni kos sibuk dengan agenda masing-masing. Kabar meninggalnya Ibu RT menyebar ke seluruh telinga anak kosan malam itu. Namun memang tidak ada satu orang pun yang membahasnya lebih lanjut. Toh semuanya tampak wajar. Justru yang tidak wajar adalah perilaku kami yang kurang empati. Bisa jadi kejadian mengerikan yang akan menimpa kami malam itu adalah salah satu teguran untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar. Malam itu suasana kosan sunyi sekali. Sialnya, mata saya malah terbuka lebar. Daripada menganggur, waktu senggang itu saya manfaatkan untuk mencicil tugas kuliah yang dikumpul minggu depan. Seperti biasa, TV dibiarkan menyala begitu saja tanpa ditonton. Saya masih bisa mengingat acara yang ditayangkan yaitu FTV di SCTV yang sudah pernah diputar pagi hari. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 12:30 malam, kantuk tak juga datang. Malah saya semakin fokus mengerjakan tugas. Ketika tengah asik mengetik, sayup-sayup terdengar suara lengkingan dari bawah antara jeritan dan tawa. Entahlah. Fokus saya saat itu adalah layar laptop. Berhubung suara perempuan, saya yakin itu adalah suara salah satu teman yang mungkin masih bercanda dengan teman kosan lainnya. Namun, dugaan saya ternyata salah besar. Semalam dengar. Pagi itu Hana menghampiri saya saat tengah memasak air untuk membuat kopi di dapur bawah. Matanya memicing seolah menelisik sesuatu. Saya mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Maksudmu teriakan dengan kalau itu? Pungkas saya. Ada gosip apa? Anak-anak bawah memang suka berkumpul di ruang televisi. Kadang obrolan mereka baru selesai menjelang larut malam. Jujur, saya yang kamarnya di pojokan atas agak-agak malas ngumpul ke bawah kalau sudah nyaman di kamar. Anehnya, Hana tak kunjung juga membalas candaanku. Dia justru terlihat ragu-ragu menjawab. Kenapa, Han? Ada salah omong ya? Sorry, bercanda. Saya mencoba mencairkan suasana. Enggak. Cuma semalam itu bukan suara anak-anak. Yang ketawa kenceng semalam itu Mbak yang di bawah tangga. Makanya kami di bawah langsung tidur bareng satu kamar. Emang anak atas nggak takut? Hana balik bertanya. Sekejap hasrat saya menikmati kopi langsung lenyap. Saya paling tidak bisa menoleransi hal-hal gaib di kosan. Terlebih setelah kamar saya sering kosong. Tanpa buang waktu, hari itu juga saya langsung mencari info kosan Putri, ditemani salah seorang teman kampus. Untungnya langsung dapat, meski harganya 2 kali lipat dari kos saya sekarang. Oke lah, daripada senggolan sama hantu. Setelah menemukan kosan yang baru, saya langsung mencicil berkemas dan pindahan. Malamnya saya numpang tidur di rumah teman. Hari kedua saya berkemas, Kak Mira, kakak tingkat di kampus sekaligus penghuni salah satu kamar kos di bawah, datang ke kamar dan berbaik hati menawarkan diri membantu mengemasi barang-barang yang tersisa. Karena kamu pindah, saya cerita ya. Kak Mira mengalihkan obrolan ke topik lain ketika separuh barang saya sudah masuk kardus. Sebenarnya mau ngomong dari dulu, cuma kakak nggak tega bilangnya. Saya mengernyitkan dahi, sama sekali nggak paham. Kamarmu ini rasanya sempit kan? Lanjut Kak Mira dengan pertanyaan retoris. Jadi, kamar ini sebenarnya hasil dibagi 2 dengan kamar sebelah. Aslinya luas. Hanya saja ada kasus aborsi di kamar kos ini. Ruangannya direnovasi jadi 2 kamar. Kamarmu ini harusnya emang gak boleh ditempati siapa saja. Soalnya ada anak kecil yang suka duduk di atas lemari pakaian. Syukur deh kalau kamu gak diganggu. Detik itu juga, dada saya menjadi sangat dingin. Kak Mira malah tersenyum. Itulah pengalamanku saat tinggal di rumah kosan yang berhantu.
Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.